Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya gitu ya. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengantar ya mengenai mobile programming. Mungkin di video-video berikutnya kita akan lebih ke teknis ya. Ya lihat nanti lah gitu ya. Pokoknya di sini saya ingin sharing aja mengenai mobile programming ya. Oke, seperti apa itu mari kita lihat. Oke, pemrograman mobile. Udah lama ya, semenjak saya kuliah dulu D3 pada tahun 2005, mungkin pemrograman mobile juga udah banyak. Waktu itu saya pakai handphone, banyak aplikasi dan game berbasis Java. Nah, di situ platformnya paling terkenal tuh Java. Ya, dengan J2ME-nya ya, Java to Mobile Edition. Jadi memang dulu banyak aplikasi berbasis Java untuk mobile, cuman tidak se-booming seperti sekarang gitu ya. Nah, selain itu mungkin dulu ada Symbian ya, platformnya suatu brand telepon genggam. Dia pakai Python dulu, tapi Python sempat hilang dan sekarang keluar lagi. Nah, jadi banyak teknik-teknik gitu ya pemrograman mobile yang dulu diperkenalkan, namun ya memang Java yang paling terkenal gitu ya. Dulu juga zaman saya 2005 itu ada iOS, bukan iOS dulu ya, apa ya lupa saya namanya. Namanya belum iOS aja dulu. Terus ada BlackBerry juga, tapi BlackBerry itu ya sekitar 2006 lah mungkin. BlackBerry juga Java base-nya ya, lalu ada Symbian dan mungkin juga ada Android, tapi Android itu nggak 2005 juga ya, saya lupa. Android itu mulainya di 2000 berapa? Mungkin di 2007 atau 2008 ya. Nah, setelah munculnya platform Android, maka Java otomatis menginduk ke situ, ya. Nah, handphone Android pertama kali keluar, mulai dari ada brand murah sampai mahal, diperkenalkanlah, disosialisasikanlah si Android itu dengan segala kekuatannya, karena dia open source, artinya semua bisa pakai, tidak eksklusif ke satu brand handphone aja gitu ya. Dan tutorialnya ada di mana-mana, developmentnya juga termasuk mudah gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan handphone yang tertarik untuk mengimplementasikan operation system Android ini kepada produknya mereka. Nah, berbasis Linux ya kalau Android. Jadi dia punya kernel. Jadi dia punya kernel dan punya terminal. Nah, tadi menggunakan bahasa Java. Kenapa dipilih Java? Karena memang dari dulu itu ya, platform Java itu untuk mobile itu udah banyak programmernya. Artinya dia lingkungannya udah terbentuk. Makanya menggunakan Java gitu ya. Padahal kan Google punya bahasa sendiri ya. Kita tahu ada Go language itu bahasanya dia. Cuman tetap pakai Java. Cuman untuk yang terbaru mendukung bahasa selain Java yaitu bahasa Kotlin. Oke, jadi kalau kita ngomongin Android ya 2005 ternyata benar 2005 ya. Maaf saya salah. Jadi Android itu nggak tahu punya siapa dulu. Jadi dibeli sama Google tahun 2005. Kemudian 2007 gitu ya. Mulai masuk ke benar ya 2007 mulai booming ya. 2005 itu mungkin Google baru beli Android. 2007 baru ada 34 perusahaan mobile telekomunikasi termasuk STC. Wah, dulu STC terkenal banget ya. Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia yang mengadopsi Android dan membuat perangkat keras dan alat telekomunikasi yang bisa disesuaikan dengan Android tersebut. Lalu 2008 Android sudah open source, jadi semuanya bisa pakai. Dulu versi vanilla, sampai sekarang masih banyak versi vanillanya. Versi pendahulunya adalah Android A, Alpha. Lalu ada Android Beta. Kemudian mulainya dari sebelum Eclair apa ya? Android Alpha, Beta, C itu
Lupa saya. Udah lama banget ya. Sebelum Eclair itu ada D. Eclair itu Android E ya. D itu Donut. Nah, sebelum Donut itu ada C. Lupa lagi saya ya untuk versi Android. Jadi sekarang terakhir Android P ya. Cuman menjadi namanya berubah jadi Android 10. Ya, dan trennya Android itu menamakan platformnya dengan inisial nama-nama makanan. Cenderung ke makanan-makanan manis ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dulu XTC sangat terkenal. Nah, di Desember 2008 banyak ada 14 member ya perusahaan-perusahaan yang join ke Android Project. Selepas itu sampai handphone merek nggak terkenal sekalipun gitu ya, itu juga mengadopsi Android sebagai operation system. Dan ternyata dengan mengadopsi Android sebagai operation system, dulu kan mereka pakai Java ya. Nah, Java ditinggalkan dan menggunakan Android. Nah, disitulah banyak developer yang menyediakan konten aplikasi yang beragam, mulai dari aplikasi utility, entertainment gitu ya, game dan seterusnya ya, sehingga apa kekuatan dari Android itu adalah konten. Ya, jadi kenapa sih orang suka pakai Android itu ya, selain UI-nya menarik, bisa gampang dipakai dan dimengerti gitu ya. Seperti Symbian gitu ya. Dulu kan kalau pakai merek yang Symbian gitu ya dengan yang non Symbian itu kan beda experience-nya ya. Jadi selain itu adalah konten. Jadi orang itu membeli handphone itu dan menggunakan OS Android itu adalah dari sisi konten. Orang beli konten sebetulnya karena OS Android-nya sendiri adalah open source. Nah, mulai dari situ muncullah paradigma yang baru, yaitu freemium gitu ya. Gratis tapi bayar. Artinya kalau kayak game itu kan installnya gratis, mainnya gratis, tapi untuk naik level, beli atribut dan lain-lain itu bayar. Kemudian ada premium juga. Kalau free itu fiturnya cuma 5, kalau kita bayar itu fiturnya banyak. Dulu trennya adalah satu kali beli, sekarang sewa gitu ya, subscribe dan seterusnya. Jadi mulai dari platform berbasis mobile, di mana kalau kita bilang ini adalah komputer yang berada pada genggaman, maka orang biasanya tergantung pada handphone, nggak jauh-jauh dari handphone. Oke, mengapa kita harus membangun aplikasi Android? Nah, sebagai seorang software developer, kalau kita ngomongin software developer, kita yang membuat ya, bukan pengguna, walaupun pengguna juga pengguna. Di sini kenapa kita harus membangun aplikasi Android? Karena memang market share. Ya, dulu market share-nya Android itu termasuk baru gitu ya, mobile platform itu baru. Sampai sekarang pun hanya ada 2 gitu ya yang saya tahu, Android dan iOS. BlackBerry udah berguguran, Microsoft Mobile berguguran, Symbian juga udah collapse dan seterusnya, jadi tinggal 2. Artinya memang market share-nya lumayan. Kemudian time to market-nya juga banyak. Time to market-nya juga luas, jadi banyak API yang bisa kita pakai untuk aplikasi berbasis Android yang mempermudah kita dalam membangun aplikasi Android. Kalau misalnya time to marketnya cepat ya, artinya fungsi-fungsi yang kita bisa pakai itu besok mungkin nambah lagi ya, besoknya lagi nambah lagi, jadi cepat gitu ya. Kita mau bikin apapun ya, library-nya cepat, ada, selalu tersedia di internet. Kemudian dia open source, bisa di custom. Apanya di custom? Semua. Bisa jadi ada kalau dulu kan ada tablet Android tapi nggak bisa nelpon. Nah, nanti aplikasi teleponnya dihilangin kan. Nah, itu bisa tuh, bisa kita konfigurasiin semua. Nah, kalau dikonfigurasiin biasanya sebenarnya pada basicnya kita bisa mengakses semua dari Android. Cuman ketika udah menjadi brand tertentu, biasanya suka dikunci ya, melalui bootloader. Makanya harus di-root terlebih dahulu agar bisa membuka terminal dan mengakses semua directory yang ada pada Android. Ya basicnya sih bootloadernya unlock ya, artinya semua komponennya bisa diakses karena dia open source. Kemudian cross compatibility. Kita hanya membuat satu aplikasi untuk berbagai macam environment. Artinya mau
mau layarnya beda, mau tablet, mau layarnya yang kecil gitu ya, mau layar lipat lah dan seterusnya, semua bisa berjalan. Cuman memang ada limitasinya ya. Ya, kalau misalnya layarnya kecil ya kecil, kalau layar terlalu besar biasanya sepotong, nanti kiri kanannya hitam. Kemudian cross compatibility-nya banyak banget ya. Jadi satu aplikasi itu memang bisa untuk banyak platform. Tapi kalau kita lihat Android itu kan berkembang ya. Ada Android 1, 2, 3, ya C, D, E, F, G, terakhir O, Oreo, lalu P. P itu Android One dan seterusnya. Itu pasti ada perubahan ya. P Android One ya, saya lupa. Ya pokoknya ada Android versi P yang paling baru. Kalau teman-teman install Android Studio nanti ada Android versi P yang paling baru. Nah tentu saja dengan berkembangnya software maka berkembang pula hardware gitu ya. Dulu yang saya tahu Android versi 4 ya KitKat K itu maksimal RAM-nya paling 2 GB. Dikasih 8 GB pun nggak ngaruh gitu ya. Karena memang dari limitasi aplikasinya karena dia masih support prosesor yang 32 bit. Nah, setelah ditambah prosesor yang sekarang ya pada 64 bit semua, maka mungkin RAM bisa sampai 8 dan 12 GB gitu ya untuk handphone Android. Kalau dulu arsitekturnya hanya 32 bit, kalau sekarang sudah sampai 64 bit, jadi lebih powerful tentunya. Kemudian mashup capability. Nah, di sini kita bisa mengkombinasikan semua hardware yang ada di Android, entah itu GPS, kamera, voice, sensor-sensor apapun, accelerometer, gyro sensor, ya apapun lah itu kita bisa pakai semuanya ya untuk membuat suatu aplikasi yang nanti akan kita jual misalnya atau akan kita pakai sendiri sebagai bisa pakai sendiri ya karena kita software developer di sini. Nah, pada tahun 2015 kuartal 2 saingan mobile OS seperti ini ya. 2015 nih. Masih ada BlackBerry ya. Kita lihat jauh ya, 82,80% itu semuanya pakai Android apapun merek handphonenya. Windows cuma 2,6, BlackBerry ya sedikit banget memang 2015 tuh udah mau menuju kematiannya BlackBerry. Kemudian iOS lumayan. Dulu 2015 tuh karena harganya masih mahal. Kalau sekarang kayaknya market share-nya udah naik lagi karena dia ngeluarin konsisten ya, dia ngeluarin tablet ya. iPad itu konsisten. Kalau Android mungkin hanya beberapa perusahaan yang masih konsisten ngeluarin merek tablet. Dulu 2017 itu boomingnya tablet ya, sampai merek-merek nggak jelas pun dia ngeluarin tablet gitu ya. Kalau sekarang nggak. Nah, terus ya dan lainnya. Lainnya itu dikit banget ya, 0,4%. Dikit lah pokoknya. Jadi memang market share Android itu masih mendominasi ya. Karena kalau kita lihat dari sisi harga, banyak merek yang pakai Android tapi harganya murah. Dengan spek yang lumayan tentunya. Kadang-kadang disaingi dengan merek iOS gitu ya. Apple maksudnya. Speknya sama tapi harganya bisa beli untuk satu kelurahan. Kira-kira gitu. Oke, apa saja fitur di hardware Android? Banyak, ada touchscreen. Sekarang mah touchscreen semua, kalau dulu enggak. Ada yang pakai tombol. Mungkin sekarang juga masih ada pakai tombol tapi nggak masuk di Indonesia. Touchscreen-nya juga dulu pakai resistif, artinya harus ditekan. Sekarang semuanya kapasitif, itu dari kaca semua. Jadi sentuhan kapasitif itu pakai listrik yang ada di jari. Kemudian ada GPS, ini dari Android awal sampai akhir GPS pasti ada. Kemudian ada accelerometer ini juga ada, gitu ya. Accelerometer yang paling sederhana dipakai itu untuk ya rotasi layar. Kemudian ada SD card. Dari zaman dulu sampai sekarang ada SD card. Bedanya kalau dulu SD card bisa dipakai untuk menginstal aplikasi. Karena dulu RAM internal, memori internalnya sedikit ya. Kalau sekarang udah sampai 256 mungkin SD card-nya hanya bisa dipakai untuk menyimpan foto, video, dan lain-lain. Jadi aplikasi pasti harus disimpan di internal memori. Kalau dulu mah external memory kita bisa pakai untuk menginstal aplikasi. Karena dulu ada yang cuman 1-2 giga gitu memori internalnya gitu, sehingga kalau install aplikasi dulu versi Android berapa ya di bawah KitKat kalau nggak salah itu masih bisa menginstal aplikasi di SD card. Setelah KitKat itu udah nggak bisa lagi. Kemudian fitur-fitur yang lain dari software dari Android ada internet, audio dan video support, banyak banget bisa support nih, mau MP4,
mau apapun, AVI, video, mau FLAC, mau ACC, mau MP3 bisa semua. Enak banget ya. Tinggal playernya jadi menyesuaikan. Terus dari Android security-nya juga enak gitu ya. Jadi di sini apapun yang akan kita pakai itu pasti ada permission-nya. Misalnya ada aplikasi yang menggunakan kamera, pasti ada permission-nya. Kita setuju atau tidak. Misalnya ada aplikasi yang ingin mengakses kontak kita, kita pasti ada permission-nya, gitu ya, disetujui atau tidak bagi penggunanya. Jadi semuanya ada permission-nya di sini. Kemudian ada API Google, ya contohnya ada Map, ada email, ada dan lain-lain. Sekarang udah banyak banget ya API Google yang bisa kita pakai untuk mendevelop aplikasi Android, dan mungkin kita bisa install juga di aplikasi Android kita sendiri. Oke. Nah, menjadi developer Android, ini semua resource-nya free. Beda dengan sebelah. Sebelah itu artinya mungkin teman-teman tahu .NET. .NET itu punyanya Microsoft ya. Dimana environment-nya kalau mau kita pakai semuanya bayar. SQL Server gitu ya. Itu juga bayar, produknya Microsoft. Produk bayar semua. Nah, kalau Android produknya Google. Masih gratis. Kenapa dibilang masih? Mungkin suatu saat bayar, tapi sampai saat ini masih gratis. Kenapa seperti itu? Pengalaman saya dengan Google Maps. Ya, dulu saya punya akun Google Maps itu gratis. Unlimited, mau diakses berapa kali pun terserah. Lalu servisnya berubah lagi, 10.000 klik per bulan. Sekarang 2 juta. Entah sebulan, entah setahun, saya lupa gitu ya. Jadi sekarang bayar semua. Aduh, nggak tahu lah itu ya. Ya biasalah. Tapi sampai saat ini, sampai saya posting ini hari ini 2020 bulan Oktober ya, masih gratis. Ya, termasuk Android Studio-nya, JDK-nya semuanya masih gratis. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah eksplorasi. Tutorialnya juga ada di mana-mana, ada yang bersertifikasi, ada yang tidak. Yang tidak bersertifikasi bisa kalian cari juga di YouTube, di internet, gitu ya, atau membeli bukunya ya di salah satu toko buku yang ada di Indonesia lah, gitu ya, karena bahasanya bahasa Indonesia. Ada di mana-mana juga ada tutorial-tutorial Android ya. Nah, di sini enak sebenarnya kalau katanya sih ya menjadi developer Android karena memang ya market share yang tinggi, laku di pasaran, banyak dicari dan lain-lain. Nah, kalau ingin menjadi developer Android ada beberapa hal yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Yang pertama, pengen nggak sih bikin aplikasi Android atau pengen nggak sih terjun ke mobile? Karena biasanya developer itu banyakkan web ya, karena ada perbedaan nanti dari sisi logik secara fisik ya, struktur-struktur di pattern yang dimiliki oleh Android Studio yang berbeda dengan mobile. Terus, apakah Anda suka dengan open source ya, perangkat lunak pengembang gratis? Ya kalau yang suka PHP ya open source PHP, yang Java juga sama. Tapi bagi para penikmat yang bayar, yang dilayani, yang development-nya itu dilayani dengan baik seperti .NET gitu ya, itu gampang banget ngedevelop aplikasinya karena banyak service-service yang tinggal pakai gitu ya. Nah itu programmernya agak manja sih kalau yang bayar-bayar ya. Nah kalau yang gratis itu mungkin butuh effort kan, dan butuh eksplorasi lebih dalam lagi. Terus apakah Anda memiliki komputer atau laptop yang digunakan? Nah ini penting gitu ya. Karena kalau kita ingin menjadi developer Android, kita harus sadar bahwa untuk menguji aplikasinya dibutuhkan suatu emulator. Dan ada beberapa merek prosesor yang tidak support dengan emulator, terutama prosesor zaman-zaman dulu. Kalau yang sekarang mungkin Intel sekelas i5 tahun 2019 pun mungkin sudah ada yang namanya virtual emulator yang prosesornya support ya. Cuman ada juga yang enggak ya. Jadi itu tergantung. Dan mungkin dengan untuk menggunakan Android Studio itu butuh RAM minimal 4 sampai 8 GB ya, pakai SSD biar cepat gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita harus punya environment-nya dulu untuk menjadi developer Android. Dan karena environment saat development itu beda-beda, maka Android Studio itu enaknya kalau kita lagi nginstal, dia akan nginstal environment yang cocok dengan kondisi laptop kita. Tapi kalau di tengah jalan ada error, nah harus bisa troubleshooting sendiri ya, error itu adanya di mana. Oke, jadi Android itu open source banget, bisa di-download di sini. Ya, source-nya bisa di-download di sini. Dan dia dibangun dengan kernel Linux versi 2.6. Nah, mungkin yang sekarang itu udah yang terbaru ya kernelnya.
Karena tiap operation system itu dia bisa dibangun di atas kernel itu. Contohnya kayak ya macam-macam lah ya, karena kernel itu nanti ada kaitannya dengan perintah-perintah dan security ya. Nah, bukan cuma perintah dan security aja ya, manajemen proses, manajemen memori, network, dan lain-lain lah itu ya, semuanya diatur pada kernel. Kernel itu kalau di Linux ya kernel, kalau di Windows itu .NET Framework. Nah, framework itulah yang mengatur semuanya. Memory management, security model, process management, network management, driver model, dan seterusnya. Jadi kernel itu ya dia yang mengarahkan, ya, yang mengatur semua resource yang ada pada Android. Oke, banyak ya, nggak cuman itu, ada OpenGL itu grafik, kan biasanya pakai graphic card gitu ya. Ada WebKit, ada SQLite, juga database untuk Android bisa dipakai, SSL untuk library keamanan internet, dan seterusnya ya. Jadi ini banyak tugas, ini semua sebenarnya tugas daripada si kernel tadi. Ya, karena berbasis Linux ya. Nah, ini gambaran frameworknya. Jadi di atas mungkin ada di layer aplikasi, itu ada home, kontak, phone, browser, dan lain-lain, itu di layer aplikasi. Turun ke bawah ke layer application framework, itu ada package manager, telephone manager, window manager, resource management, view system, location manager, semua itu akan diatur oleh kernel ya. Nah, kernel itu juga nanti akan mengatur WiFi, audio, power management, flash memory, kamera, keypad, dan lain-lain. Nah, nanti dari sebenarnya urutannya bisa kita baca dari bawah atau dari atas ya. Ya, artinya application framework, library, sama runtime itu semuanya nanti diatur oleh kernel Linux. Nah, library juga banyak dipakai di Android ya, kayak game itu pakai OpenGL itu untuk meningkatkan grafik, database-nya SQLite, SSL, WebKit, dan lain-lain. Kemudian untuk menjalankan beberapa aplikasi, dia menggunakan Android Runtime berupa core library dan virtual machine. Ya, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Android menggunakan Java ya, karena environment free ya kalau Java, karena dia berjalan di atas Java virtual machine. Jadi inilah framework Android yang semuanya sebenarnya diatur oleh Linux, ya. Jadi application framework itu diatur Linux, ya. Library juga diatur Linux, runtime diatur Linux, application pun diatur Linux sebenarnya. Jadi semuanya itu Linux yang ngatur. Cuman dia akan membagi layer dari application, itu berarti paling dekat dengan user ya. Di bawahnya adalah framework, di bawahnya ada library, dan yang setara itu ada Android runtime-nya karena pakai emulator, dan yang paling bawah itu adalah Linux kernel. Baik, itu saja sekilas mengenai pemrograman mobile Android ya. Mungkin ada informasi yang berguna, silakan dimanfaatkan. Apabila ada informasi yang salah bisa dikomentar gitu ya, nanti mungkin akan saya perbaiki. Ya, kalau ingat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.